Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astina. Saya dari Ilmu Sejarah kelas B, NIM saya N1C12292. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Mataram kuno. Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Sutawijaya. Lalu Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam ini dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Sutawijaya. Lalu Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang dinilai berkembang di tanah Jawa. Kerajaan Mataram rutin menerjemahkan naskah Arab dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa. Mulai saat itu, kesultanan ini mendirikan pesantren yang menjadikan wilayahnya sebagai pusat agama Islam. Selain membangun pesantren, ada bermacam cara dilakukan para penguasa untuk menjadikan wilayah Kesultanan Mataram sebagai pusat agama Islam, di antaranya dengan mendirikan rumah ibadah. Kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung, pemimpin kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa kepimpinannya, ia diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin kerajaan Mataram. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung Hanyokrokusumo berhasil melakukan ekspansi ke sebagian pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Sultan Agung Hanyokrokusumo juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan pada putranya, Susuhunan Amangkurat. Di bawah kepimpinan Amangkurat, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Sejak saat itu, gelar sultan diganti menjadi Sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat justru bukan sosok anti VOC. Ia justru berteman dengan VOC. Pada tahun 1645 hingga 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram Islam. Lantas momen ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Kemudian pada 1677 Susuhunan Amangkurat meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinan itu, Susuhunan II memindahkan pusat pemerintahan ke Kertasura. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini kemudian membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Tahta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat III, Pakubawana I, Amangkurat IV, dan Pakubawana II. Pada kepemimpinan Pakubawana II merupakan akhir dari kejayaan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada 11 Desember 1749. Namun secara de facto Mataram ditundukkan sepenuhnya pada 1830 sampai akhirnya pada 13 Februari 1755 menjadi puncak perpecahan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda kerajaan Mataram sehingga pada 1757 terjadi perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada 1830 saat perang di Penogoro selesai.
Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya pada 27 September 1830 terjadi Perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda. Akhirnya secara permanen Kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut. Itulah materi saya yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.